Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Listrika Channel, terutama buat adik-adik yang berada di bangku kelas 10, kelas 11, kelas 12, IPA ataupun IPS, dan adik-adik di bangku SMP kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Oke, hari ini kakak akan membahaskan setelah materi kelas 10 IPS itu tentang materi ekonomi, dan subbab yang akan kita bahas setelah tentang permintaan dan penawaran. Jadi bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Listrika Channel, silahkan di subscribe dan diberikan link video-video dari Listrika Channel kepada adik-adik agar mereka juga terbantu dalam pembelajaran mereka secara daring di rumah. Dan kami dari Listrika Channel akan memberikan materi-materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum adik-adik di sekolah. Jadi tetap terus ikuti Listrika Channel. Oke, seperti yang kakak bilang di awal tadi, hari ini kita akan bahas materi kelas 10 itu tentang permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran ini materinya sudah adik-adik pelajari di tingkat SMP, namun di SMA sekarang lebih ke pendalamannya. Oke, langsung saja kita lihat poin-poin materi yang akan kita bahaskan di sini. Di sini terlebih dahulu kita akan pisahkan antara permintaan dan penawaran, di mana bahasa lain atau bahasa yang sering kita gunakan nanti ketika SMA itu adalah untuk permintaan itu kita ganti namanya dengan demand. Sebenarnya demand itu adalah permintaan. Kalau untuk penawaran dia adalah si supply. Oke. Kita lihat untuk si demand yang akan kita bahas di sini ada faktor dan hukumnya, jenis, kurva, dan fungsinya, lalu faktor-faktornya. Nah, di sini fungsi yang kita maksud adalah fungsi matematikanya. Di supply juga seperti itu. Supply juga ada pengertian dan hukum, kurva dan fungsi, dan faktor-faktornya. Nah, sekarang yang pertama kita lihat yang untuk yang demand aja kita selesaikan dulu ya. Berarti yang pertama ini kita akan bahas yang tentang demand duluan. Oke, demand tadi sama dengan permintaan adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya demand itu atau bahasa yang akrab kita dengar itu adalah tentang sifat permintaan. Kira-kira pengertiannya apa? Oke, kita lihat dulu pengertian dari si demand ini apa. Oke, kalau di tingkat SMP, karena ini sudah dipelajari di kelas 9, mungkin adik-adik masih ingat ya, kalau permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta oleh si konsumen pada saat harga tertentu. Berarti di sini adalah barang yang diminta. Yang meminta siapa? Oleh konsumen pada saat harga tertentu. Oke, jadi misal permintaan akan beras ini akan diminta oleh si konsumen misal pada tingkat harga ada yang tingkat harganya 10.000 per kilo, ada yang 15.000 per kilo, tergantung pada saat harga. Lalu barang yang diminta ini beragam, apa kebutuhan dari si konsumen. Lalu yang kedua kita lihat adalah hukum. Oke, kita lihat adalah hukum dari si demand ini. Oke, kita lihat hukumnya. Nah, kalau hukum dari si demand ini, oke, karena ini juga sudah kita bahas di tingkat SMP, jadi kakak di sini main simbol-simbol aja. Karena simbol inilah yang akan adik-adik gunakan nanti dalam perhitungan demand dan supply. Oke, hukumnya itu adalah kalau dia permintaan adalah ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, atau ketika harga turun maka jumlah barang yang diminta itu akan naik. Inilah yang kita sebut dengan hukum dari si permintaan. Oke, artinya dia di sini adalah korelasinya negatif. Oke, memiliki korelasi negatif, artinya ketika harganya naik, Q-nya turun. Oke, bisa kakak bikinkan di sini keterangannya. Kalau untuk P itu adalah harga dan Q itu adalah jumlah barang yang diminta atau kuantiti, jumlah barang atau kuantitinya. Oke, jadi bisa dibaca ya, ketika harga naik maka jumlah barang yang diminta turun, atau ketika harga turun maka jumlah barang yang diminta akan naik. Itu dia hukumnya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari si permintaan ini.
Yang kedua adalah jenisnya. Apa saja jenisnya? Ini juga yang baru adik-adik pelajari di SMA. Jadi untuk jenis ini akan keluar itu dalam materi ulangan adik-adik, karena di UTBK dia juga masih menanyakan jenis-jenis dari permintaan ini. Oke, yang pertama jenisnya itu kita sebut adalah permintaan efektif. Oke, apa yang dikatakan dengan permintaan efektif? Permintaan efektif ini adalah punya daya beli dan langsung membeli. Contoh nih, HP itu harganya 3 juta dan kita punya uang 3 juta dan langsung kita beli. Itu yang dikatakan dengan permintaan efektif. Berarti kita punya uang dan langsung kita beli. Berarti itu dia yang dikatakan dengan permintaan efektif. Lalu yang kedua ada namanya permintaan potensial. Oke, ada namanya permintaan potensial. Nah, permintaan potensial ini artinya adalah dia punya daya beli. Oke, punya daya beli tapi tidak mau membeli. Punya daya beli dan tidak membeli. Contoh, HP ini 3 juta. Dia punya loh uang 3 juta tapi dia tidak mau beli HP itu. Itu yang dikatakan dengan permintaan potensial. Yang ketiga itu ada namanya permintaan absolut. Oke, absolut ya. Nah, apalagi yang dikatakan dengan permintaan absolut? Kalau permintaan absolut ini adalah tidak punya daya beli. Artinya kalau dia tidak punya daya beli, dia mampu tidak beli? Enggak kan? Berarti dia tidak punya daya beli. Oke, ini dia. Berarti ini kalau yang orang yang punya permintaan absolut ini hanya angan-angan. Contoh nih, saya besok mau beli mobil lah, uangnya aja nggak ada. Bagaimana cara untuk beli mobil? Itu dikatakan permintaan absolut yang hanya angan-angan saja. Oke, ini untuk pengertian dan jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk ke kurva dan fungsinya dulu. Oke, kita masuk ke kurva dan fungsinya. Oke, di sini yang poin yang ketiga itu adalah kurvanya dan fungsi ya. Ini sedikit poin yang akan kita bahas di kurva dan fungsi. Kurva dan fungsi. Nah, untuk kurva dan fungsi ini, kurva ini akan selalu kita gunakan nanti ketika terjadi pergeseran atau pergerakan dari suatu kurva. Nah, bagaimana bentuk dari kurva demand ini? Kurva demand itu dia adalah permintaannya dari kiri atas ke kanan bawah. Yang garis yang tegak ini kita sebut dengan garis harga, yang mendatar ini kita sebut dengan garis jumlah barang yang diminta. Karena tadi hukum permintaan itu adalah ketika harga naik, harga turun, itu dia. Nah, kata kakak dia tadi permintaannya adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, ini dia. Ini dia yang kurva demand. Oke, itu dia yang untuk kurva demand. Lalu kita masuk kepada fungsinya. Nah, di sini kita lihat fungsinya secara matematika. Oke, fungsi permintaan itu kita simbolkan dia dalam bentuk PD. Jadi kalau ada yang D ini berarti dia menunjukkan fungsi dari si demand. Berarti PD itu sama dengan A dikurang BQ. Oke, min nilai B-nya. Nah, kalau seandainya kita pengen fungsinya itu dalam bentuk Q juga boleh. QD sama dengan A dikurang dengan BP. Oke, ingat ya, kalau yang namanya permintaan itu dia selalu negatif nilai B-nya. Ya, bisa dipahami ya. Berarti kalau yang untuk fungsi matematikanya itu hanya ada dua ini, PD atau QD. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut kita ke poin yang keempat, itu adalah faktor-faktor. Nah, faktor-faktor ini yang harus duduk buat adik-adik ya. Oke, faktor-faktor. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari si demand ini. Oke, yang pertama faktornya itu adalah harga barang itu sendiri. Berarti dia ada harga barang itu sendiri. Harga
harga barang. Oke, yang kedua itu dia ada 5 ya. Oke, yang kedua itu yang mengaruhinya adalah harga, selera, jumlah penduduk, perkiraan masa depan, dan pendapatan dari si masyarakat. Berarti ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi dari si demand ini. Ada harga barang, ada selera, ada jumlah penduduk, ada perkiraan masa depan, ada pendapatan. Kan di sini kalau harga barang itu berubah, otomatis kan nanti jumlah barang yang dimintanya juga berubah, sama dengan selera. Ketika selera orang berubah, maka barang yang lama akan ditinggalkan. Lalu jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk artinya semakin banyak permintaan akan suatu barang. Lalu perkiraan di masa depan. Nah, perkiraan harga di masa depan ini contoh misalnya emas, orang beli emas sekarang. Nah, dengan asumsi emas ini akan naik beberapa tahun yang akan datang, otomatis orang akan beli emas sekarang. Lalu pendapatan. Nah, orang membeli suatu barang, mengkonsumsi suatu barang itu tergantung pendapatannya. Jika pendapatannya besar, maka konsumsinya juga akan semakin besar. Jika pendapatannya kecil, maka konsumsinya juga akan kecil. Itu dia. Oke, itu faktor-faktor yang permintaan. Jadi inilah materi kita untuk demand saja ya. Jadi ini poin-poin demand yang perlu adik-adik paham. Oke, sekarang kita masuk untuk yang penawaran atau supply. Oke, kita masuk dulu ke pengertiannya. Oke, kalau secara pengertian supply atau penawaran berarti adalah barang yang ditawarkan kepada konsumen. Karena ada kata-kata menawar. Kalau permintaan ada kata-kata meminta, berarti barang yang diminta oleh konsumen. Kalau penawaran adalah barang yang ditawarkan kepada konsumen. Barang yang ditawarkan pada konsumen pada saat harga tertentu, Jadi sama aja dengan permintaan tadi. Tapi kalau permintaan adalah barang yang diminta oleh konsumen, inilah barang yang ditawarkan pada konsumen. Nah, kalau hukumnya di sini adalah, kakak gunakan simbol lagi ya. Hukumnya itu adalah dia ketika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta juga akan naik. Atau ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Berarti di sini terjadi yang namanya korelasi positif. Oke, ini artinya adalah korelasinya positif. Korelasi positif. Kalau dia korelasi positif, pasti dia nanti nilai B-nya harus positif. Kalau di permintaan tadi, di fungsinya itu dia mengalami yang negatif karena dia korelasinya negatif. Lalu langsung saja kita masuk kepada poin yang kedua adalah tentang kurva dan fungsinya. Oke, kalau kurva dari permintaan tadi dari kiri atas ke kanan bawah, dia mempengaruhi sama-sama P dan Q. Nah, kalau di penawaran itu dia adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, ini dia yang supply tadi. Oke, bagaimana dengan fungsi matematikanya ya? Kalau dia korelasi negatif, berarti dia tadi harus nilai B-nya positif. Nah, di sini kan fungsinya boleh dalam bentuk kata dua P atau Q. Berarti menandakan dia supply gimana? Ya udah kasih PS di sini. PS sama dengan A ditambah dengan BQ. Kalau yang dalam bentuk QS berarti dia A ditambah dengan BP. Ini fungsinya, atau dalam soal nanti yang diketahui seperti inilah fungsi dari penawaran itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, masuk kita yang ke poin yang ketiga, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi si supply atau penawaran. Nah, faktornya ini berbeda daripada pada permintaan tadi ya. Yang pertama, faktor-faktor
yang mempengaruhi si supply atau penawaran ini adalah tetap ada harga. Oke, ada harga. Lalu yang kedua ada tentang biaya produksi. Karena kalau penawaran ini datangnya dari si produsen ya, kalau permintaan datangnya dari konsumen. Oke, yang ketiga itu adalah teknologi yang digunakan. Jadi teknologi ini mempengaruhi si penawaran karena semakin canggih teknologi yang digunakan maka harga yang ditawarkan kepada konsumen itu semakin tinggi. Lalu yang keempat adalah adanya pengaruh pajak, dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pajak dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada si produsen ini adalah, misalnya subsidi ini adalah untuk memotong biaya bahan bakunya. Kalau pajaknya itu adalah digunakan untuk kelancaran dia dalam melakukan penawaran kepada si konsumen. Jadi ingat ya, kalau pengaruh pajak dan subsidi itu dia hanya selalu mempengaruhi yang namanya penawaran. Tidak pernah pajak dan subsidi itu mempengaruhi yang namanya permintaan. Walaupun nanti kan kalau si konsumen kan tetap diberikan pajak Kak. Iya, tapi kalau yang untuk faktor pajak dan subsidi itu murni punyanya hanya si penawaran saja, tidak pada si permintaan. Oke, ini materi kita untuk hari ini, pertemuan hari ini ya, tentang permintaan dan penawaran. Ini hanya bicara tentang konsep-konsepnya saja. Nah, nanti kita akan masuk di kesempatan yang lain atau di video berikutnya. Kakak akan berikan kesempatan untuk menjelaskan tentang keseimbangan permintaan dan penawaran. Nah, di keseimbangan permintaan dan penawaran inilah yang kuncinya dari permintaan dan penawaran yang sebenarnya itu seperti apa. Karena untuk permintaan dan penawaran itu sangat banyak soalnya muncul di simak-simologi kemarin. Jadi poin utama yang akan kita bahas adalah di keseimbangannya nanti, bagaimana penentuan dalam keseimbangannya. Oke, adik-adik, terima kasih sudah tetap setia dengan Lisvika Channel. Jadi bagi adik-adik yang belum subscribe Lisvika Channel, silahkan di subscribe dan sebarkan link video-video materi pembelajaran kepada teman-teman adik-adik agar mereka juga terbantu dalam pembelajaran daringnya. Dan semoga apa yang diberikan oleh Lisvika Channel bermanfaat buat semua adik-adik yang ada di Indonesia. Dan kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.